YouTube ya. Jadi kamu nanti tolong semuanya subscribe di sini karena setiap materi akan update. Nggak revenue management aja, saya ngajarnya ada ngajar studi kelayakan, saya ngajar juga apa ya, marketing, finance, kebanyakan juga accounting dan bisnis hospitality ya. Saya ngajar di 4 kampus, di Trisakti, Politeknik Pariwisata Palembang, Politeknik Jakarta Internasional, dan di UPI Bandung ya. Cuman di UPI saya ngajar pasca sarjana, yang ngajar yang S2. Kalau kamu mau S2, banyak di Trisakti juga ada ya. Jadi materi saya seperti sampaikan ada di di YouTube saya di No Leonandri. Semua materinya ada. Jadi kamu kalau mau belajar bisa langsung dari sini ya. Oke, kita lanjut. Jadi revenue management ini adalah suatu bidang ilmu. Kalau di Indonesia tuh baru masuk mungkin sekitar tahun 2000-an ya, di Asia Tenggara gitu. Kalau di Amerika itu tahun 90-an. Jadi revenue management ini mengadopsi dari bisnis airline. Jadi airline itu kan kalau kamu naik pesawat, booking hari ini sama booking 3 bulan sebelumnya, rate-nya pasti berbeda ya. Jadi dia akan memaksimalkan harga pada saat kamu mau berangkat, harganya pasti kenanya harga yang mahal gitu ya. Terus seat-nya juga paling jauh dan sebagainya. Nah, belajar dari industri airline, beberapa grup besar ya, global brand ya kayak Accor, Marriott dan sebagainya itu membuat yang namanya revenue management gitu ya, Intercon juga salah satunya. Nah, revenue management itu adalah kita seperti yang tadi airline, gimana caranya kita menjual kamar kita ya, kalau di hotel ceritanya kamar ya, tapi nanti F&B juga sama, jualannya produk F&B gitu ya. Cuman kan kalau F&B jualannya nggak bisa dynamic pricing ya, harganya nggak bisa naik turun. Nasi goreng harganya 100.000 ya 100.000. Kalau jualan kamar, hari ini bisa 700, besok 1 juta, besok bisa 500, tergantung dari tingkat hunian ya. Jadi kita menjual produk yang kamar ini, right product, kamarnya yang sama, misalnya di Luck yang City View, di Luck Ocean View, di Luck Golf View, itu kamarnya sama luasannya, di Luck mungkin luasnya 25 square meter gitu. Tapi karena view-nya beda, yang satu ke City View, satu ke Ocean, satu ke Golf gitu ya, kita bisa, harganya kita bisa diskriminasiin, kita bisa bedain. Yang view-nya lebih bagus ke Ocean, kita harganya lebih mahal. Padahal isi kamarnya sama aja sebenarnya gitu ya. Nah, jadi revenue management itu gimana kita menjual produk yang sama, terus menjual pada customer yang berbeda, di waktu yang berbeda, dengan harga yang berbeda. Jadi ini teorinya Robert Cross Aeronomics. Dia ceritain tentang bahwa revenue management ini mengadopsi dari airline, dan adalah kita menjual menjual produk pada waktu yang tepat, pada customer yang tepat, di waktu tertentu dan harga yang tepat gitu ya. Kita lanjut. Nah, revenue management itu adalah kombinasi dari orang-orang, karena ada orangnya di sini yang bekerja, terus ada sistem. Nah, sistemnya disebutnya sistem revenue management gitu ya. Nah, ini bagi kamu-kamu yang baru mau berkarir gitu ya, saat ini tuh revenue manager lagi banyak dicari di hotel-hotel besar gitu ya, dan gajinya cukup lumayan besar nih untuk jadi revenue manager itu ya. Biasanya range-nya tergantung hotelnya sih ya, tapi kalau hotelnya misalnya bintang 4 ke atas itu angkanya di atas 10 jutaan lah basicnya ya, belum service dan yang lain-lain. Jadi termasuk pekerjaan yang cukup menjanjikan, dan saat ini kebanyakan justru beberapa global brand atau brand-brand hotel besar itu menggunakan ekspatriat ya, kayak dari India, Filipina, Singapura, dan harusnya orang kita bisa. Sebenarnya ini seolah tulisannya revenue management ngomongnya sama angka gitu, padahal kenyataannya tidak melulu kita berhitung angka, tapi semuanya sistemnya sudah ada. Kita cuma menganalisa, mereview, dan mengimplementasikannya ya. Sebelum jauh ada yang mau nanya dulu nggak? Jadi bebas ya, nanti kalian kalau memang mau tanya silakan tanya. Dan saya juga akan melihat siapa yang aktif di kelas gitu ya, itu menjadi poin tersendiri. Dan karena kelas online ini memiliki beberapa kelemahan ya, interaksinya terbatas, makanya nanti pada kuliah ini kuliahnya hanya 1 jam. Nanti ada kuis, tiap pertemuan itu selalu ada kuis itu untuk mereview
daya serapnya sampai mana gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan, saya udah rekam ya. Jadi, revenue siklusnya itu kita pertama kita menciptakan demand, walaupun demand itu ada ya gitu, tapi kita create supaya harganya bisa maksimal. Jadi misalnya kita ada jualan kamar nih, dulunya kita jualan kamar doang nih. Terus kita bikin create demand jualan kamarnya, kalau Pak Erik jagonya tuh jualan dulunya dosem ya, backgroundnya sales. Jadinya kamar bisa kita bundling dengan misalnya F&B, kita jual sama dinner gitu ya. Tadinya kita jualan kamar aja nih, room only gitu ya, termasuk breakfast sih, tapi maksudnya nggak ada dinner, nggak ada package lainnya gitu. Kita create room plus dinner gitu ya. Dengan harapan beberapa customer ini akan tertarik masuk ke sini karena ngerasa mendingan pakai ini dengan harga yang lebih 50.000, lebih 100.000, tapi dapat dinner dan pilihannya makanannya ala carte itu banyak gitu ya. Nah, dengan begitu diharapkan ini bisa memaksimalkan revenue gitu ya. Dan memaksimalkan revenue dengan di revenue cycle juga kita harus bisa memberikan service excellent karena kita akan review kira-kira kamar mana yang sangat potensial, kamar mana yang banyak komplain dan sebagainya ya. Ada yang mau nanya sebelum saya lanjut? Bahasa saya cukup dimengerti kan ya? Mengerti, Pak. Oke, Mengerti, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi dalam memaksimalkan revenue ini ada 3 komponen ya. Pertama kita pricing atau harga. Jadi kamu mau di restoran juga sama. Cuma kan bedanya kalau restoran kamu nggak bisa naik turun ya. Kamu bisa komplain, dia akan ingat kemarin gue beli nasi goreng 50.000, masa sekarang jadi 100.000, itu nggak bisa ya. Kalau di hotel atau di airline kan bisa kita naik turun tergantung tingkat hunian ya. Kalau lagi rame kita harga bisa kita naikin gitu ya. Jadi pricing gitu ya, rate nih ya. Bagaimana kita memposisikan harga kita supaya harga kita kompetitif di market gitu ya. Jadi harga kita, misalnya saya ambil contoh lah, saya dulu GM di Swiss Bell Pondok Indah karena ini anak Jakarta, jadi contohnya Jakarta ya. Swiss Bell Pondok Indah di Jakarta, saya punya kompetitornya adalah Mercure Simatupang sama Aston Simatupang. Nah, setiap hari itu revenue manager dia akan memantau harga-harga kompetitor. Misalnya harga saya di pagi hari di 800.000 lah, tingkat huniannya baru 40% gitu ya. Ada beberapa hotel yang di atas jam 2 siang itu pick up okupansinya, tiba-tiba naik gitu, karena banyak orang yang booking buat besok hari atau go show pada saat itu menjelang jam-jam pulang kantor gitu kan ya. Nah, pola-pola seperti ini nanti kita pelajarin nih di revenue management pola-polanya. Jadi behavior perilaku dari pembeli kita nanti akan kelihatan, namanya istilahnya booking pace ya. Jadi kalau yang bukan yang dari hotel, booking pace itu adalah periode bookingnya berapa hari gitu ya. Nah, kalau orang ke Bandung karena sekarang gampang dan hotelnya banyak, mungkin booking pace-nya H-1. Jadi sehari sebelum besok mau check-in, baru hari ini pesen gitu. Tapi kalau lebaran kan nggak bisa ya, misalnya di Bandung rame, Bali rame, kamu harus jauh-jauh hari, kamu compare harganya, kamu compare hotelnya, dan sebagainya. Kedua, kita membahas juga tentang strategi penjualannya nih. Bagaimana kita jualan produk kita hampir sama kompetitor, apa yang membedakannya, bisa dari servisnya, bisa dari produk quality-nya, dan sebagainya ya. Yang ketiga, kita harus mengalokasi inventory-nya. Inventory itu dalam hal ini kamar ya. Kita ceritanya kalau di revenue management hotel lebih banyak ke kamar ya untuk inventory. Tapi nanti di dalam revenue meeting, F&B manager atau revenue center lainnya kayak laundry manager, terus Pak manager juga ikut melakukan diskusi sama bareng. Mereka akan bikin forecasting ya. Forecasting itu ada yang tahu apa forecast artinya? Ada yang tahu apa? Perkiraan. Amalan ya, perkiraan ya. Jadi semua, kalau kamu jadi departemen head, kamu bisa harus meramalkan forecasting. Kira-kira kamu bisa jadi laundry nih, sehari penjualan kamu 2 juta nih. Terus besok ada grup, gimana caranya supaya laundry kamu laku gitu ya. Kamu minta sama sales, misalnya kayak ke Pak Erik dulu tuh, Pak dibanding nih sama laundry-nya ya, jadi room include laundry gitu kan. Jadi laundry kamunya, revenue-nya ketambahan ya dengan adanya package itu gitu ya. Kita
Lanjut. Nah, ini ceritanya seorang GM nih untuk memaksimalkan revenue, dia akan meeting dengan timnya gimana caranya strategi harganya supaya revenue itu naik terus gitu ya, memaksimalkan pendapatan tuh naik terus gitu. Nah, caranya gimana gitu ya. Nah, itulah nanti akan kita bahas. Ini kalau nggak salah berapa kali pertemuan ya, kalau kelas kali jenjang nggak lama sih, cuma 6 atau 7 kali pertemuan ya, saya lupa ya. Jadi nanti ini akan dipadetin, saya akan padatkan ya. Apa sih yang disebut rational pricing gitu ya. Kita tuh kalau ngasih harga, harganya harus logical, harus masuk akal gitu ya. Kalau harganya misalnya Amaris gitu, harganya 5 juta, siapa yang mau nginep gitu kan ya. Atau misalnya tadi Ritz-Carlton gitu ya, kalau di Ritz-Carlton harganya biasanya katakanlah dari 2,5 nyampe 5 juta gitu ya. Hari itu karena penuh dibikin dijual 10 juta sampai 15 juta gitu. Secara logikal bisa jadi ada orang yang akan ngambil gitu ya. Tapi kalau di hari-hari biasa kondisi okupansi nggak tinggi, ya nggak mungkin ada yang masuk karena harga pasaran bintang 5 saat ini di Jakarta mungkin harganya dari 1,5 nyampe 2 juta gitu ya. Kalau kita jual di atas itu ya nggak akan ada yang ngambil gitu ya nantinya ya. Nah, nanti kita harus bisa mensegmentasi customer itu. Apa yang disebut segmentasi? Ada yang tahu nggak segmentasi artinya apa? Kelompokkan, Pak. Kelompokkan ya. Jadi kita kelompokkan nih customernya. Ada corporate, ada government, dan sebagainya ya. Terus buying behavior-nya kira-kira apa yang bisa dilihat sih dari revenue management? Perilakunya seperti apa? Ada yang bisa ngasih masukan apa? Buying behavior apa biasanya? Purpose of visit-nya termasuk buying behavior nggak ya, Pak? Apa, sorry? Purpose of visit-nya dia termasuk buying behavior Bisa. nggak? Terus pola tadi booking pace-nya ya, booking route-nya, berapa lama dia bookingnya, apa last minute dan sebagainya itu. Nanti keseharian itu kamu akan kebiasa bisa melihat trennya gitu loh. Rata-rata sehari itu suka ada orang yang go show gitu ya, langsung datang booking. Itu berapa banyak sih rata-rata per hari gitu ya. Ada yang 10 kamar, 20 kamar, 30. Nah, dengan kamu tahu polanya, nanti kamu sebagai revenue manager udah bisa tuh forecasting. Oh, hari ini on hand baru 60 kamar, tapi rata-rata orang akan booking same day, misalnya 20 kamar. Kamu bisa closing malam ini 80 kamar gitu ya. Nah, itu adalah contoh kita selain mensegmentasi pasar, kita lakukan perilaku-perilaku tamu kita ya. Terus kita juga melihat yang tadi market based pricing-nya ya. Jadi kalau corporate di sekitaran Sudirman itu misalnya rate-nya dari 1 juta sampai 1 juta sampai berapa juta gitu. Nanti kita bentar ya. Jadi kita melakukan kita udah tahu nih kalau kita bikin hotel, tadi saya misalnya hotelnya saya Swiss Bell Pondok Indah ya. Waktu kita buka, saya akan melakukan market SWOT analysis. Ada yang tahu SWOT apa? Strength, weakness, opportunity, threat. Jadi saya akan lakukan SWOT, ternyata daerah Jakarta Selatan, daerah Simatupang, corporate-nya itu rata-rata di harga 1 juta gitu ya. Nah, berarti nanti waktu saya bikin strategi harganya ya range-nya di situ gitu. Kita akan lihat si Mercure kelebihannya apa nih, Aston kelebihannya apa, weakness-nya mereka apa. Disitulah baru kita bisa pricing strateginya ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Dipahami? Ya. Nah, nanti ini adalah rumus-rumus yang kamu harus kuasain ya, karena nanti ke depannya ngitungnya ya gini-gini doang. Hitungannya sangat simpel, nggak ribet kok di sini. Rumusnya hanya ini aja, gimana ngitung okupansi ya. Okupansi rumusnya ini nih. Room shot dibagi room available ya, bagi orang yang udah kerja di hotel mungkin tahu. Kalau RevPAR rumusnya apa? RevPAR ada yang tahu nggak apa RevPAR? RevPAR rumusnya apa? Anak room rate dibagi bagi apa? RevPAR room revenue dibagi apa? room revenue dibagi room rate ya, Pak?
Room revenue dibagi room sold. Room available, Pak. Available ya. Ya. Judulnya kan PARM, available room. Kalau ARR, room revenue dibagi room occupied. Tapi kalau RevPAR, ini room revenue dibagi room available. Nah, 3 rumus ini kamu hafalin ya, ARR, occupancy, RevPAR ya. Ini ada 3 formula utama yang akan digunakan di dalam revenue management. Nah, ini contohnya ya. Kebetulan dulu saya bareng nih sama Pak Erik. Pak Erik di Best Western Mangga 2, saya di Pondok Indah ya. Jadi setiap hari itu kita ada weekly report. Sorry ya Pak Erik, saya keluarin masih ada Best Western-nya. Belum diedit nih. Jadi setiap hari itu kita akan baca daily revenue report nih. Hari ini dari segmen corporate, jumlah kamarnya 21 kamar. Harganya, rate-nya 700, berapa nih? 706. Jadi rata-rata room revenue-nya adalah misalnya 14 juta dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh report yang akan kita setiap hari lakukan, dan nanti ini kita akan bawa di meetingnya, weekly meeting ya. Kita ada weekly revenue meeting ya. Di weekly revenue meeting itu kita membahas forecasting ke depan kira-kira berapa nih gitu ya. Ada yang tahu nggak month to date artinya apa? Dari tanggal 1 sampai tanggal hari itu, Pak. Oke. Revenue. Year to date? Year to date dari hari Dan, itu Pak, sampai akumulasi. dari tanggal itu dalam 1 tahun. Oke. Apa bedanya corporate FIT sama government FIT? Ayo. Corporate perusahaan swasta, Pak. Government. Pemerintahan. Perusahaan pemerintahan. Kalau Pertamina masuknya government atau corporate? Corporate, Pak. Corporate. Government. Gantung singkatan kontraknya apa, sih, Pak. Mais? Oke. Mais singkatannya apa, Mais? Meeting, intensive, convention, exhibition. Iya. Oke. Kalau Mais itu jualannya kayak gimana sih? Apa aja yang masuk di dalam Mais itu biasanya? Kalau ada grup. Conference, banket. Ya, banket. Half meeting, full board meeting, full day meeting. Apa bedanya full day sama half day? Full day itu seharian, Pak. Half day itu cuma setengah hari. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, kalau yang masuk ke ini segmen airline apa aja? Maskapai, Maskapai, Pak. Terus kalau kapal yang pesawat yang stranded masuknya kemana? Pesawat yang apa, Pak? Nggak kedengaran. Stranded itu nggak bisa terbang, misalnya mesinnya rusak gitu ya. Dia harus masukin ke hotel. Sama kamu dimasukin segmennya mana? Ya masih itu sih, Pak. Airline juga sih, Pak. Jadi airline crew masuk ke situ, kamarnya apa, tamunya juga masuk ke situ. Oh, beda rate kayaknya, Pak. Biasanya kayak airline tuh krunya ya, set krunya dari pilot sampai stewardess dan lain. Biasanya kita ada contracting lagi. Tartanya sama Pak Erik tuh yang lebih jago ya. Jadi ceritanya nanti itu masuknya di corporate ya, misalnya Sriwijaya itu apa, kalau tamunya stranded, ada yang dimasukin ke sini, ada yang juga di sini, tergantung hotelnya sih masing-masing ya. Kalau OTA panjangannya apa? Travel agent. Travel agent. OTA apa aja di Indonesia? Agoda. Loka. Expedia, Pak. Kamu udah tahu. Pergi-pergi. Aladin. Trip. Ya, betul. Telbet. Itu dari mana sih trip? China, Pak. Apa artinya complementary? Komplement berarti Free of charge. Fosi. Nggak, kalau room complement artinya apa? Di room nih complementary gitu. Memberikan kamar secara gratis, Pak. Cuma itu. Biasanya dipakai buat converting, Pak. Bonus, Pak. Kalau house use? Penggunaan oleh kolega hotel. House use? Digunakan hotel karyawan manajemen. Ya, dipakai GM ya, GM di house use atau MD ya. Kalau complement masuk dihitung okupansi nggak? Enggak, Pak. Nah, ya. Hitung. Kemudian menurut aturan yang terbaru ya, USALI. Ada yang tahu nggak artinya USALI apa? Enggak, Pak. USALI itu Uniform System of Account for Lodging ya. Jadi USALI nomor 11 itu memasukkan komplement itu bagian dari okupansi. Karena yang masuk ke komplement ini, kalau di Amerika atau di Eropa itu adalah
kayak apa ya, yang ada related ke bisnis gitu loh. Nah kalau di Indonesia kan kadang-kadang agak rancu ya, kayak kita ngasih komplimen ke government dimasukin ke sini. Government kan, maksudnya government dalam hal ini apanya ya, bukan bukernya tapi misalnya kita kayak gitu-gitu. Jadi, nah kalau di sana ini hanya yang apa related to bisnis aja. Jadi yang masuk ke sini yang akan menghasilkan bisnis lah kurang lebih gitu, atau semacam kayak diskonnya gitulah dari itu ya. Oke, jadi kamu nanti udah tahu ya, ini ada contoh report dari revenue report yang setiap pagi dibaca OGM, dibaca sales dan sebagainya. Dan ini alat untuk revenue manager melakukan review buat analisanya, ngambilnya dari sini gitu ya. Oke, nah ini contohnya kita bikin forecast nih. Misal ya hari ini tanggal 7. Jadi kita dari tanggal 1 Oktober, nih misalnya Oktober lah ya, sampai tanggal 7 Oktober. Nah besok kita melakukan forecast nih 3 hari ke depan nih. Yang pertama ada on hand. Apa artinya on hand? Yang sudah reservasi. Yang sudah apa? Yang sudah reservasi. Sudah pasti terreservasi, Pak. Sudah pasti itu artinya sudah bayar atau belum? Belum, tapi sudah masuk reservasinya, Pak. Terus kalau on hand itu misalnya belum pasti, nanti misalnya cancel gimana tuh? No show. Itu bakal berkurang sih Pak. Jadi biasanya kita on hand itu yang udah confirm ya, confirm dalam arti ada GL-nya. GL tahu apa artinya GL? Guarantee letter atau ada pembayaran ya, ada deposit gitu ya. Kita masukin ke on hand-nya ini confirm lah ya, gitu ceritanya. Nah nanti ada lagi yang forecast yang yang kira-kira yang tadi saya bilang itu walk-in-nya berapa banyak sih rata-rata per hari gitu ya. Nah ini ada contoh nih. Jadi kita misal hari ini forecast-nya cuma okupansinya 35%. Budgetnya harusnya 55%. Berarti under budget atau over budget nih? Under ya. Budgetnya kan 55. Ini sekarang kita per hari ini buat besok baru 35%. Nah nanti si revenue manager itu akan mengebagi tugas nih. Berarti kita kurangnya 45 kamar. Ini dari mana 45? Dari kurang apa? 86 kurang 41. Budget dikurangin on hand. Ya sip. Berarti kamu udah ngerti ya. Jadi ini 45 ini nanti sama si revenue manager dia akan bikin strateginya nih. Nah, sekarang ini antara revenue manager sama digital marketing itu bergandengan tangan, bekerja sama gitu ya. Misalnya si revenue manager akan bikin promo ya, misalnya. Promonya di OTA gitu kan ya. Nah, dia harus dibantu sama digital marketing melakukan promosi digitalnya di platform apa aja tuh gitu loh, supaya ngebantu pick up 45 ini supaya jadi achieve budget gitu. Nah, itulah nanti kesehariannya itu kerjanya revenue manager bareng sama dosem, sama sales, bareng sama si digital marketing. Mereka bekerja sama melakukan suatu strategi penjualan kira-kira untuk ngejar below-nya ini gimana caranya gitu ya. Nah, kamu udah tahu berarti semuanya ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada yang nanya nih. Kalau revenue manager itu di organisasi strukturnya itu masuknya di bawahnya finance atau di bawahnya GM secara overall operation atau sales marketing? Oke. Sebenarnya itu yang namanya revenue management kan seolah revenue konotasinya akuntansi atau di bawah keuangan, sebenarnya itu enggak. Dia itu umumnya berdiri sendiri ya, kecuali dianya mungkin belum masih junior atau masih levelnya analis gitu ya, biasanya di bawah sales gitu ya. Tapi bagusnya dia berdiri sendiri, jadi dia independen. Dia walaupun tidak sejajar dengan dosem ya, dosem kan eskom ya, kalau revenue manager mungkin DPA gitu ya. Tapi dia mengexercise si sales team-nya gitu. Dia akan ngasih strategi ke salesnya, gue kurang nih ininya, walk-in-nya. Dia nyuruh FOM untuk bikin strategi ke front desk-nya. Tolong dikasih bar 1 dulu atau bar 2 dulu. Bar apa artinya? Ada yang tahu bar? Best available rate, Pak. Nah, nanti kita akan bahas ya
harga itu akan ada yang dynamic ya, ada perbedaan. Ada tadi saya bilang okupansinya rendah, mungkin kita kasih bar 1, okupansinya tinggi, bar 5, bar 6, tergantung hotelnya ya. Nah, jadi gitu. Jadi si revenue manager atau director of revenue itu dia langsung reporting line-nya ke GM. Dia melakukan revenue meeting setiap minggu sekali, dihadirin oleh semua revenue center ya, dari DOSEM, FOM, housekeeper. Nah, kalau housekeeping revenue-nya apa? Laundry, minibar, Pak. minibar, Apa lagi? Spa masuk siapa? spa housekeeping sih Pak. Housekeeping ya. Nah, nanti sama si laundry manager juga dia harus bisa melakukan forecasting, dia harus bisa membuat strategi penjualan gitu, karena di revenue management lah itunya diasah gitu ya. Jadi revenue manager itu reporting line-nya langsung ke GM. Jadi di bawah GM, dia tidak di bawah accounting gitu ya. Karena ada hubungannya sih sama accounting, walaupun secara ujungnya tugasnya sama, mencari revenue sebanyak-banyaknya ya. Jadi revenue management itu ada strategi jangka panjang. Jadi kita gimana cara harga itu semakin hari semakin membaik gitu ya. Tapi kita banyak sekarang hotel justru yang terjerat dengan Traveloka atau terjerat dengan OTA gitu ya. Iya. Di mana dia ngasih uang advance deposit sehingga dia mengatur harganya gitu ya. Nah, itu sebisa mungkin kita jangan sampai itu. Kalau kita punya kekuatan, hotelnya brandingnya kuat, lokasi bagus, produk bagus, kita harus bisa punya strategi yang ini, jangan diserahin leher kita ke OTA, disembelih kita kelar, itu harganya makin lama makin hancur ya. Tapi di satu sisi kita perlu juga gitu loh, OTA, karena perkembangan ya, karena website, apalagi kalau hotel lokal, websitenya kan nggak menarik ya, nggak bisa di-compare gitu. Tapi kalau kamu ke OTA kan kamu bisa compare harga dengan hotel lain dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Nah, zaman dulu sih nama revenue meeting kita ada whiteboard gede gitu. Kita ngelihat week 1 forecast segini, week 2 actualnya ternyata week 1 below budget gitu. Nah, kurang lebih kalau di revenue meeting ada kayak gini lah. Jadi ada progresnya apa, terus reviewnya gimana dan sebagainya ya. Jadi tahapan di revenue management itu ada 6. Yang pertama kita harus melakukan data collection. Kita harus punya data okupansi. Kalau hotelnya udah jalan 5 tahun, berarti kita udah punya data tahun lalu berapa sih okupansi pada sekarang tanggal 21 Oktober gitu ya. 21 Oktober tahun 2020 eventnya ada apa? Oh, tahun dulu tutup, misalnya pandemi, ya kamu nggak bisa compare. Tapi kalau tahun dulu udah rame, terus kamu lihat nih, perilakunya dulu ada event-event apa sih tahun lalu? Kenapa tahun ini nggak ada event itu? Nah, itu harus kamu inventarisir ya. Nanti data collection kamu collect. Jadi semakin bagus data kamu punya, analisa kamu akan lebih tepat. Nanti kamu akan presisi gitu, tepat melakukan forecast-nya. Jadi kalau hotel-hotel yang udah besar ya, terus polanya sudah terbentuk, marketnya sudah kuat, dia itu kayak tadi itu rata-rata pick up sehari bisa 20 kamar, 30 kamar, dia udah bisa nebak gitu, karena polanya begitu-begitu aja ya. Data collection yang kedua, kita menginterpretasikan informasi itu. Informasi itu tidak bisa kita telan sepenuhnya, bisa jadi informasi itu salah. Makanya ada cerita harusnya harus di-cleaning dulu, gitu, dibersihin dulu, gitu. Bener nggak datanya gitu ya. Nah, yang problem itu kita kalau lakukan komparasi harga dengan kompetitor yang melakukan pakai telepon itu tuh. Ya orang suka aja jawabnya, dinaikin aja harganya, dibilang aja rame gitu sebagainya. Nah, sekarang ini kita ada namanya STR Global ya. STR Global itu lembaga independen, jadi kita bayar, nanti dia bantu untuk kasih supporting datanya. Tapi kita berlangganan dan berbayar gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kita menyiapkan forecast-nya. Setelah data terkolek, kita review, kita siapin forecast. Forecast ini bisa 3-month forecast atau weekly ke depan, dua minggu ke depan, seminggu ke depan. Namanya forecast itu bergerak ya. Apa bedanya forecast sama budget? Ada yang tahu nggak? Forecast perkiraan, budget yang sudah pasti ditentukan, Pak, sudah ditetapkan. Jadi kalau forecast
bisa kalau budget harus di-achieve gitu. Kalau forecast nggak bisa di-achieve nggak apa-apa gitu. Gimana? Harus achieve juga sih Pak. Harus achieve juga. Gimana ya? Jadi kalau budget kan kita tentuin sekarang nih, kita budget tahun 2022 ya. Kita dari sekarang udah bikin budget nih. Misalnya kita tahun depan diminta naik 5% atau 10% dari tahun ini, harganya naik 10% gitu ya misalnya. Kita propose ke corporate misalnya approve, kita propose ke owner approve, tanda tangan tuh ya, udah dikunci itu buat tahun depan. Tapi tahun depan kita nggak tahu kejadian, ternyata ada pandemik lagi gitu ya. Makanya kita bikin forecast, dan forecast itu bergerak, namanya rolling forecast. Jadi setiap bulan kita reforecast lagi, di reforecast terus gitu. Nah, reforecast itu sama sebenarnya angkanya budget, tapi dia lebih realistis ngikutin kondisi market ya. Kalau budget kan kita bikin sekarang, kita nggak tahu tahun depan. Tapi kalau forecast karena setiap hari atau setiap bulan atau setiap minggu berubah, dia kan melihat perkembangan pasar gitu ya. Hotel lagi rame, hotel lagi sepi, ya forecast-nya berbeda ya. Oke, yang keempat, yang ini pricing. Distribution strategy apa artinya? Ada yang tahu nggak? Strategi pemasaran. Ya, itu menggunakan apa distribusinya? Platformnya lah, apa aja. Distribution itu channel ya, platform. Bagian. Apa? Pembagian penjualan strategi. Jadi ada yang masuk buat promo di platform, ada yang dari hotel langsung dijual. Oke, bagus ya. Jadi nanti distribusinya bisa jual di platform hotel website, bisa di OTA channel, bisa lewat sales dan sebagainya ya. Jadi ini, nah kalau parity ada yang tahu nggak artinya parity apa? Parity tahu nggak artinya apa parity? Parity. Ada yang tahu nggak? Apa ya? Parity ini hukum pertama di revenue management yang harus dilakukan ya. Parity itu kamu setting harga, satu harga di platform semua yang sama. Jadi kamu jualan di OTA Traveloka 1 juta misalnya kamarnya, harganya. Maka di website kamu juga harusnya 1 juta gitu. Nggak bisa kamu jual di Traveloka 1 juta, di tiket.com 900, nanti pada komplain nih. Dibilangnya kamu harganya nggak parity. Jadi nggak fair lah gitu, harus sama semua parity. Imbang ya? Apa? Gimana? Nggak seimbang harganya gitu. Ya harganya harus sama, harus satu harga untuk di berbagai Itu platform. nggak boleh ya Pak? Nah, iya, nanti strateginya nanti si Travelokanya akan cashback balik gitu. Yang diskonnya itu dari komisinya dia gitu sebenarnya. Dia harus pasang harganya, kita ngasih harganya ke semua OTA itu harus sama. Harus parity, makanya disebutnya parity. Nggak boleh kita lakukan diskriminasi ya. Giran di Traveloka kita jual murah, tapi di Agoda mahal. Agoda pasti komplain dong. Dia akan, ya jangan sampai somasi, tapi dia akan komplain gitu. Karena gimana dia mau jualan gitu kalau harganya lebih mahal ya. Itu istilahnya parity ya. Nanya. Hah? Kenapa? Sorry? Mau nanya boleh Pak? Boleh, silakan. Berarti itu nggak boleh ya Pak ya, harga dari website dengan harga OTA itu berbeda, berarti nggak boleh ya? Antara website sama apa, sorry? Sama OTA Pak, berarti itu nggak boleh sebenarnya Pak? Nggak, harganya harus sama. Di website kamu jual di Lux 1 juta. Di si OTA juga harganya 1 juta juga gitu loh. Oh, berarti nggak lebih rendah atau lebih tinggi di OTA berarti Pak ya? Nggak harus sama, nggak boleh lebih rendah. Nanti strateginya dari masing-masing OTA paling, ya memang sih ada beberapa ya. Maksudnya kita tidak menutup mata. Ada hotel yang tadi itu karena dia dikasih deposit ya, advance deposit, kita ngasih slightly special sama itu. Ada juga, tapi kalau kita tidak ada contracting yang spesial, kita harganya harus sama. Nanti akannya yang akan bersaing itu mereka saling memberikan diskon langsung ke end user, ke tamunya langsung. Dia ngambilnya dari mana? Dari komisi yang dikasih hotel. Yang tadinya komisi dia dapat 17%, dia cashback balik ke tamunya 10%. Dia cuma dapat gainnya 7%. Tapi secara volume, mungkin Traveloka akan dapat banyak tuh. Gitu. Baik. Terima kasih Pak. Oke, ini implementasinya. Yang terakhir adalah teknologi. Nah, teknologi ini penting ya. Makanya beberapa hotel itu membangun sistem ini memang mahal. Sistem revenue yang bagus itu
dia bisa memberikan strategi secara langsung. Jadi kita tinggal baca aja dari sistem udah bilang, wah kompetitor harganya lagi naik nih. Kamu bisa naik dari harga ke sini sampai ke sini, ini ada potensi naikin okupansi, naikin revenue gitu. Jadi kayak kita jadi pilot lah, semuanya ada instrumennya, tinggal baca aja kita cara bacanya yang benar gitu ya. Ini. Nah yang pasti harus training harus berjalan terus ya, dari implementasi ini trainingnya harus jalan karena ya kadang kan orangnya gonta-ganti orang gitu ya. Revenue ini kalau bisa orangnya jangan gonta-ganti karena nanti datanya kita nggak tahu ya dari satu orang ke orang lain handover-nya benar nggak gitu ya. Nah yang terakhir ada analisa results-nya. Nanti kita lihatnya nanti adalah performanya adalah seorang revenue manager itu. Misalnya bulan Oktober kita forecast-nya closing 1 miliar lah gampangnya. Ternyata dia bisa achieve di 1,1. Berarti kan dia over 100 juta gitu ya. Nah berarti dia bagus tuh. Biasanya kalau di beberapa hotel variannya minus 5% dari forecast atau plus 5%. Jadi actual versus forecast itu plus minus 5%. Itu artinya sudah presisi ya. Di angka tersebut aja udah cukup presisi gitu ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya nggak? Nggak. Oke, kalau nggak, kita masuk ke room rate structure ya. Jadi waktu kita nanti revenue itu, kembali yang utama juga kita bermain gimana cara melakukan structuring atau strategi harganya gitu ya. Jadi harga itu kombinasi strateginya banyak nanti, actualnya akan banyak, ngeliatin dari nanti kondisi marketnya berbeda-beda ya. Nah, jadi room rate itu bisa dikuantifikasi, bisa di-qualifiable, tergantung dari kita melakukan strategi seperti apa ya. IRR sama EDR sama nggak? Apa Pak, Bu? Diulang. IRR sama nggak? Sama nggak? ADR sama apa Pak? ARR sama ARR sama nggak? Beda. Bedanya apa? Kalau AR itu dari semua revenue, Pak, terus dibagi room sold, kan, terus jadi ARR. Kalau ADR itu daily rate-nya, Pak. Rate aja. Ini sebenarnya sama ya, cuman beda. Biasanya kalau hotel Amerika, kayak Marriott, terus apalagi dari Amerika, biasa pakai menggunakan istilahnya EDR ya. Tapi kalau hotel-hotel Eropa, kayak si Accor, Intercon kan dari Inggris, itu dia pakai IRR. Sama, artinya sama sih, ARR juga. Room revenue dibagi room sold ya, cuman beda istilah aja. Beda. Baik, terima kasih, Pak. Nah ini faktor yang mengefek yang menyebabkan rate itu salah satunya pasti lokasi ya. Kalau lokasi kamu bagus kayak di Sudirman, jangan bikin bintang 2 ya. Karena lokasinya udah mahal gitu. Kamu bintang 5. Karena harganya pasti akan jadi lebih mahal karena location udah bagus. Terus cost yang timbul di kamar apa aja sih? Biaya yang timbul di kamar apa aja? Ada yang tahu nggak apa aja? Di kamar itu yang biayanya apa aja sih? Air, listrik, terus human gitu Pak. Internet, minuman, kopi. Oke ya. Jadi nanti kamu akan ngitung berapa sih bottom rate-nya. Bottom rate itu kamu ngitung dari biaya-biaya yang timbul di kamar. Tadi kan ada biaya pegawai ya, housekeeping, room boy-nya, terus air, listrik, chemical, amenities dan sebagainya ya. Terus level of service juga mempengaruhi rate karena hotel bintang 5, bintang 3 kan pasti harganya beda ya. Terus competition. Competition kalau hotelnya bintang 5 itu sama bintang 5 kan bersaing juga gitu ya. Ada yang dia dapat harga tinggi, ada yang rendah dan sebagainya. Dan target market ya. Kalau hotel di daerah Sudirman, marketnya pasti banyak corporate-nya ya. Di corporate itu juga sama kan ada kelasnya, ada kelas A, kelas B ya. Ada kelas multinational company, ada kelasnya UMKM dan sebagainya. Itu mempengaruhi dari harga yang akan kita bikin ya. Oke. Nah, rumus dari membuat harga namanya Hubert Formula. Hubert Formula itu adalah orang yang menciptakan rumusan cara menghitung room rate ya. Nah, biasanya room rate itu dihitung dulu dari nilai investasinya. Nah, kamu nanti bangun hotel nih ya. Ada istilahnya room bay sama room
Room apa ya? Coba ada yang tahu nggak? Selain room B apa? Room B sama room K ya. Jadi room B itu gini, misalnya kamu tipe deluxe itu luasnya 25 square meter ya. Itu artinya satu room B sama satu room K. Tapi kamar misalnya eksekutif, tadi kan luasnya 25 ya deluxe ya. Luasnya 50. Itu artinya berapa room B, berapa room K? Ada yang tahu nggak? 2 room B, 1 room K, Pak. Ya, betul ya. Nah, itulah yang menciptakan teori ini adalah Hubert ya. Dia menghitung dari nilai investasinya. Jadi bintang 3 misalnya di Jakarta itu ngebangun satu room key itu misalnya 400 juta gitu kan. Nah, dengan investasi per room key 400 juta bisa balik modal 10 tahun dengan okupansi 60%, kamu jual di selling rate berapa? Nah, itu caranya Hubert menghitung tuh. Nanti itu diajarin di studi kelayakan ya, itu terlalu agak tinggi nanti. Nanti di studi kelayakan kita ajarin ya. Tapi kamu tahu aja bahwa strategi harga itu dari Hubert formula ya, yang menciptakannya Roy Hubert. Udah selesai nih, ternyata cepet. Ada yang mau tanya? 25 menit. Oke. Ada yang mau nanya nggak? Mau nanya, Pak. Ya. Berarti saya mau nanya, berarti itu si budget sama forecast itu berarti kayak plan B berarti kayak. Apa suaranya nggak jelas, kencengan sering. Jadi itu kalau misalnya kayak room forecast sama budget itu berarti kayak plan A, plan B berarti tadi ya. Aduh, sorry nggak kenal. Jadi room apa tadi, budget sama room forecast itu kayak plan A sampai room forecast itu kayak plan B-nya jadinya Pak ya? Ya benar. Jadi plan A-nya kan budget nih. Iya Pak. Nah, plan A-nya budget, tapi kenyataan kondisinya tidak sesuai dengan asumsi waktu kita bikin plan A. Dulu kan asumsi waktu bikin plan A mungkin ekonomi growth-nya Indonesia 6% gitu, data dari Bank Indonesia gitu ya. Ternyata ya mudah-mudahan nggak terjadi, misalnya ternyata resesi, ekonomi pertumbuhannya turun ke 3%, ya kita nggak bisa pakai asumsi yang plan A dong, ya nggak? Plan B lah yang dipakai gitu. Nah itu juga biasanya waktu kita bikin budget, kita nanti bikin beberapa option tuh. Karena belum tentu budget kamu sodorin langsung di-approve sama owner atau di-approve sama corporate. Kita harus punya another strategic gitu ya. Baik, Pak. Once itu nggak diterima, ya kamu udah punya another option gitu ya. Baik, Pak. Berarti nggak masalah kalau cuma salah satu yang dicapai berarti, Pak? Apa, sorry? Berarti kalau cuma salah satu yang kecapai berarti nggak apa-apa berarti, Pak? Ya kalau owner pasti minta budget ya. Baik, Pak. Asal kita bisa explanation aja gitu kan. Ya semua owner nggak akan realistik ya, kalau memang kayak kemarin pandemik, mau dikencengin gimana pun, mau GM sehebat apapun, emang nggak ada market mau diapain gitu ya. Iya Pak. Kadang harus tutup hotelnya gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, untuk nambah nilai kan nanti ada kuisnya ya. Jadi ini tolong pertanyaan sesi pertama ini sebutkan ini ya, 6-step definisi revenue. Tadi yang ada kita bahas. Nanti di email ke saya nih emailnya. Tapi di subjeknya ya, jangan lupa nama kampusnya disebutin ya. STPT, Trisakti, kelas alih jenjang, revenue management. Karena saya udah bikin automatic folder gitu ya. Jadi kalau subjeknya ini akan masuk ke kelas AJ gitu. Tapi kalau nggak ada subjeknya, saya khawatir nanti di inbox, saya numpuk-numpuk, susah ngeceknya gitu ya. Jadi make sure, jangan salah ya, di subjeknya tulis STPT, /kelas AJ, /revenue management. Ya. Dia akan automatically masuk foldernya kelas AJ. Ada yang mau ditanya sebelum kita tutup? Jadi ke depannya kita setiap hari Kamis 6:30 ya. Saya paling lama 1 jam karena online ini nggak efektif sebenarnya. Lebih efektifnya memang tatap muka ya, tapi karena kondisi kondisi pandemi ini ya kita harus online gitu ya. Dan setiap habis ini nanti saya akan download materi videonya ini, saya akan share lagi juga ya. Jadi jangan lupa di-subscribe aja, jadi langsung automatically pop-up nanti ada informasinya bahwa sudah terupdate materi kuliahnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan,
Saya akhiri. Besok ada Kapita Selekta, saya juga yang jadi pengisinya. Jadi ketemu besok dan juga minggu depan ya. Oke, thank you. Selamat malam. See you tomorrow berarti ya. Thank you Pak Dino. Thank you Pak Dino. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Thank you.